Selamat datang di Ngorek. Ngobrol rileks bareng Bang Gilmore. Ngorek adalah sebuah podcast video dari Gila Motor yang mengundang narasumber terpilih untuk membahas seputar roda 2. Nah, sebelum kita kenali narasumber untuk hari ini siapa, kita tonton dulu yuk videonya Gil Motors. Kenalin Bot, siapa nih? Kita belum kenalan. Gue HK Muluk Dan gue Obot. Kita berdua Bang Gilmore. Iya bener terus sih. Kenapa pakai ketawa? Ya ketawa boleh dong, kan namanya podcast. Mau ketawa kayak mau apa? Yang penting ngobrol, relax. Tamu kita hari ini ada Pak Bambang Budianto dari brand manager Evalup dan ada Mas Doni Arianto. Tak lain tak bukan, nggak ada yang nggak kenal pasti kayak. Arianto ini builder dari studio motor. Kita seru-seruan, kita relax. Biar relax sebelum kita mulai, kita ada pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat. Ya, namanya rapid fire question. Pertama, dimulai Bang Obot. Mas Doni, Ciputat atau Bali? Bali. Kenapa Bali, Mas? Enak. Pak Bambang, saya tanya jawabnya cepet ya Pak ya. Ketinggalan dompet apa ketinggalan handphone? Ketinggalan handphone. Kenapa Pak? Kalau ketinggalan handphone nggak bisa beli dompet. Kalau ketinggalan iya, kalau saya bawa dompet bisa beli handphone. Oh siap. Masih bisa. Dompetnya bisa beli handphone. Dompetnya tebel berarti. Nah, Mas Doni, Ya. Sama nih. Ketinggalan dompet atau naik motor nggak pakai kolor? Ketinggalan dompet. Ketinggalan dompet. Kenapa tuh Mas? Ya kalau naik motor nggak pakai kolor nanti kan anyep. Kurang garam aja. Iya. Oke, Bu, lanjut. Pak Bambang, terakhir nih. Jawabnya cepet Pak ya. Pilih diving apa riding naik motor? Riding naik motor. Kenapa Pak? Oh, bisa kapan aja. Kalau diving Kalian jawabannya nggak banyak juga kalau dari biasa. basah. Oke, Pak Bambang, Mas Doni, kita punya hadiah nih. Karena Gua ambilin dulu ya. ambil. Hadiahnya lumayan Pak, nggak bisa dijual tapi cukup berharga. Hadiahnya Pak. Kopi dulu, lah, Pak. kopi. Bukan oli ya. Bukan Pak. Kopi. Mas Doni, lagi minum. Minum dulu Mas. Ini kita sebelum mulai lebih jauh nih Mas ya. Saya pengen tahu deh Mas. Sejak kapan sih, Gil Motors juga pasti pengen tahu. Sejak kapan Mas Doni ngebangun motor dan studio motor tuh dimulai sejak kapan sih Mas? Sebenarnya studio motor itu mulai dari tahun 2008, tepatnya bulan Agustus. Waktu itu lagi demam-demamnya Matic tuh. Jadi kalau emang mungkin kalau lo ingat gitu kan, orang Matic lowrider segala macam ya kita bangun tuh. Terus 2009 mulai belajar main custom-customan. Waktu itu masih banyak yang belum mau karena memang orang kalau ngelihat motor custom itu mungkin zaman itu jijik kan, ngelihat yang frame-nya dipotong, terus wah pokoknya nggak banget lah. Seingat gua itu perkembangan motor custom itu sebenarnya baru mulai jadi luar biasa itu start di 2012. Waktu itu ada satu event di Jogja gitu kan. Ya mulailah
perkembangan dunia custom mulai tumbuh sampai sekarang akhirnya. Baru tahu ya ternyata udah lama juga studio motor. Dan awalnya ternyata dimulai dari motor matic, bukan langsung motor-motor gede. Ya. Nah, Automatic lowrider. kalau kita boleh tahu lagi nih, Mas Doni, apa sih yang menginspirasi Mas Doni untuk ngebangun motor? Apakah memang ada kiblat dari luar negeri atau ada builder di luar sana yang menginspirasi Mas Doni selama ini? Sebenarnya emang karena suka aja sih, basically emang gue suka sama otomotif gitu kan. Terus ya itu 2008 kesempatan masih sambil kerja waktu itu, terus bikin studio motor. Karena emang seneng gitu kan, terus ngelihat beberapa referensi memang ya boleh dibilang memang dunia custom di tanah air itu kan sangat terinfluence dari luar kan gitu kan. Pada saat memang pertumbuhan di luar negeri menggila, otomatis ya itu pengaruhnya masuk ke kita. Kalau dibilang terinfluence dari mana, ya sebenarnya dari mana aja sih. Tapi pada saat itu memang suka aja sih sama motor. Terus memang suka, mulai kelihatan tuh gitu kan ada motor-motor custom. Dulu orang masih bilang enteng banget tuh Jap style gitu kan. Sampai akhirnya sekarang banyak banget sebutannya. Ya seneng lah karena memang senang. Karena memang suka Iya, ya, karena memang suka. Dan memang terinfluence juga dari Iya, ada custom beberapa. scene di luar ya. Betul. Oke. Oke, sekarang kita ke Pak Bambang nih. Tadi Pak Bambang lebih pilih riding daripada diving. Sebesar apa sih Pak Bambang senang sama motor? Apakah tipikal yang weekend rider yang cuman weekend doang naik motor atau kayak gimana tuh Pak? Oh, kalau tadi pilihan kenapa riding memang sebetulnya sudah sejak lama ya. Mungkin kalau teman-teman mungkin juga yang riding hari ini mungkin sudah belajar bawa motor dari masa sekolah gitu ya. Mungkin juga saya Jadi kalau di Jakarta ini bisa dibilang saya jauh lebih suka naik motor daripada naik mobil. Karena segala urusan buat saya bisa lebih cepat begitu ya. Walaupun ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang mengharuskan saya bawa mobil akhirnya. Jadi bawa mobil di Jakarta itu buat saya agak terpaksa sih sebetulnya. Di Jakarta ya agak terpaksa karena ya dengan segala kemacetannya. Kita kalau ngomong sebelum pandemi kan sedemikian ininya ya, macetnya Jakarta tuh luar biasa. Habis di jalan kita tuh di jalan. Nah kalau bilang naik motor apakah seperti apa? Apakah hanya di weekend aja? Enggak juga sih. Saya hampir setiap hari naik motor. Itu. Karena kita gila motor gitu ya. Berarti Pak Bambang daily biker ya. Biasa. Next. Pak Bambang, ini Gil Motors di rumah nih pada tahu kalau Kawasaki Z250 yang dibikin jadi motor ikonnya Evalup itu ide dari timnya Pak Bambang. Bener nggak sih Pak kayak gitu Pak? Ya, waktu itu kita pengen coba hal baru ya. Tentu saja buat kita di Evalup begitu ya sebagai pemilik brand Lumas waktu itu kita ngelihat seperti tadi yang diceritakan sekilas oleh Mas Doni bahwa waktu itu memang lagi booming-boomingnya custom gitu ya. Jadi memang ini sudah di waktu itu bahkan sampai hari ini sudah jadi satu industri yang diperhitungkan ya Mas ya. Jadi artinya sudah dari berbagai event-event komunitas, terus kita juga lihat di contohnya di iklan-iklan itu juga mulai banyak gitu ya. Kita lihat custom komunitas makin banyak dan seterusnya. Nah, terutama sehubungan dengan Evalup sendiri sebagai produk otomotif begitu ya, kita pengen relevan waktu itu, yang relevan dengan market kita karena arahnya trennya ke sini nih gitu. Nah, kita cari-cari. Jadi kayaknya waktu itu lagi demam model-model scrambler ya kalau nggak salah ya, scrambler. Nah, terus kita cari coba informasi builder sana sini ya ketemulah akhirnya dengan berjodoh dengan Mas Doni dengan studio motor. Waktu itu kita diskusi apa nih bahan yang cocok untuk model kayak begini nih yang lagi in gitu ya. Sempat ada beberapa kandidat merek begitu ya. Tadinya kita sempat ditawarkan ya motornya bisa second, bisa ini. Nah, akhirnya kita enggak, ini agak rumit nih secara aset, pencatatan aset dan sebagainya. Akhirnya kita cari, kita hitung, oke deal.
Jadilah itu Z250 itu. Tujuannya apa sih Pak bikin motor icon seperti itu Pak? Nah, karena tadi hubungan kita mau relevan dengan market kita, tentu saja waktu itu pikiran kita ya kita pengen dekat ya, pengen jadi relevan tuh kita pengen masuk ke market ini dari sisi yang aspiratif waktu itu. Waktu itu market mengaspirasikan bahwa oh custom tuh keren, custom itu dekat sekali dengan anak-anak muda. Itu adalah market kita. Gitu. Jadi tujuannya ya kita juga mengidentifikasikan diri kita, memvisualisasikan diri kita, brand Evalup itu supaya dekat dengan marketnya. Kalau relevan kan berarti secara komunikasi lebih mudah ya. Ya betul. Tujuannya di situ, di komunikasi. Nah sekarang Mas Doni, tadi kan Pak Bambang udah sedikit nih kasih tahu bahwa motornya dibikin gaya scrambler. Bener nggak sih motor yang selama ini kita lihat nih Gil Motors ya, motor hijau dengan tulisan Evalup di tangkinya itu bener nggak itu motornya juga gaya scrambler? Ya balik lagi seperti ceritanya Mas Bambang ya waktu itu gitu kan. Akhirnya pada saat udah diskusi kita coba bikinin desain. Ya memang sekarang kan memang gaya-gaya motor-motor scrambler yang orang bisa nikmatin untuk daily kan memang lagi digemarin kan. Kalau soal definisi sebenarnya orang bebas aja untuk nyebut gitu kan. Kadang orang bisa bilang itu tracker atau scrambler gitu. Tapi basically sebenarnya gayanya memang seperti umumnya motor-motor yang memang bisa dipakai untuk dual purpose lah. Kadang bisa dipakai untuk on road, kadang mungkin bisa dipakai untuk ya light off road gitu kan. Nggak perlu yang sampai yang jalannya hard banget gitu kan. Tapi paling nggak untuk light off road bisa. Makanya orang dengan mudahnya, dengan ininya yang paling gampang adalah bilang oke itu gayanya scrambler. Ya. Sedangkan motor scrambler sama tracker tuh kan kalau saya perhatiin, kita juga teman-teman Gil Motors di rumah perhatiin gayanya tuh bannya kasar, bannya kasar. Tapi ada juga yang bilang motor tracker, motor scrambler. Itu apa pembedaannya tuh apa sih Mas Doni? Kenapa bisa dibilang mana yang scrambler, mana yang tracker tuh? Mungkin kalau secara sederhana aja sih ya, simpel kalau gue bilang gitu kan. Mungkin kalau scrambler itu memang secara look memang sedikit lebih sopan lah. Kalau tracker gitu kan memang gaya vintage-nya lebih kerasa. Makanya banyak orang ngebangun mamanya basicnya dengan gaya tracker pakai motor-motor memang yang basicnya memang motor-motor adventure gitu kan. Atau memang motor-motor yang vintage trail segala macam. Tapi buat gue sebenarnya definisi itu sama-sama aja Mas gitu kan. Tinggal ya enak aja orang mau nyebut itu bisa scrambler, itu bisa tracker. Mungkin lebih sesuai dengan karakter si pemilik motor lah ya, dia sukanya yang mana. Kalau kita merujuk ke beberapa brand yang dikeluarin sama ATPM di luar negeri kan sebenarnya definisi scrambler ya memang looknya sedikit lebih sopan lah ketimbang tracker. Mungkin tracker agak sedikit memang ya agak sedikit lebih wild gitu kan karena bisa juga dia pakai ring depannya pakai 21 di-combine belakangnya ring 17 gitu kan, kembangannya juga bisa lebih kasar. Jadi ya itu tinggal gimana orang ngedefinisiin aja sih. Kalau kayak knalpot itu bebas ya, mau ke atas atau ke belakang. Yang penting jangan ke depan. Oh iya. Knalpot yang ke depan cuma truk tangki. Gitu aja. Sangat tidak sopan. Oke, masih ke Mas Doni nih. Sekarang motor custom kan perkembangannya nggak cuma mengubah bodi atau tampilan ya, udah sampai ke mesin. Nah kayak tadi Mas Doni bilang motor bisa dipakai harian, apalagi untuk terus gitu. Itu aman nggak sih Mas kalau misalkan kita udah modifikasi sampai sektor mesin tapi motor dipakai harian? To be honest sih sebenarnya kalau gua jarang banget Mas ngobrak-ngabrik mesin. Karena buat gua ya mesin orang mau pakai motor apalagi untuk di Jakarta mau seberapa kencang sih dia gitu kan. Sama yang lebih gue pikirin sebenarnya lebih ke kemudahan pada saat mamanya customer ngebangun motor, kemudahan dia servis gitu kan. Karena ya sekarang memang akhirnya juga sedikit agak bergeser, beberapa orang yang baru mulai masuk ke dunia custom nih terus sudah mulai kenal sama motor-motor custom, mereka pilih motor yang relatif tahunnya baru ya, akhirnya sama yang dipilih sama teman-teman dari Evalup kan. Oh ya udahlah, motornya motor baru tapi itu kita rubah. Jadi kalau sejujurnya praktis malah gue nggak pernah Mas ngobrak-ngabrik mesin karena satu buat gue yang nggak ada tujuannya juga untuk ngobrak-ngabrik mesin, mau diborap dulu zamannya orang bilang borap ya Mas ya. Dan yang paling utama sebenarnya lebih ke kemudahan aja sih.
lebih ke kemudahan orang pada saat maintenance motornya nantinya. Nah, Gil Motors lebih mudah maintenance motor kalau mesinnya standar walaupun itu custom. Pak Bambang, Yes. gue sejujurnya bingung nih. Jangan bingung. Penggantian oli itu kan macam-macam. Ada yang bilang berdasarkan interval waktu, berdasarkan parameter. Pak Bambang nih sebagai produsen, mewakili produsen Evalup, sebaiknya gimana Pak penggantian oli itu Pak? Ya, kalau ngomong pergantian oli itu konsumen khususnya di Indonesia ya, itu memang ada paling tidak itu dua mazhab. Ya, saya bilangnya dua mazhab. Kenapa kebagi dua sih Pak? Jadi gini, kalau yang mau simpel kan biasanya orang-orang dulu bapak kita gitu ya, itu ya pokoknya sebulan sekali ganti gitu ya. Karena memang secara kebiasaan kan harian tiap hari naik motor buat kegiatan ekonomi, kegiatan macam-macam. Nah ada juga yang ngikutin buku tuh setiap kilometer berapa. Buku servis Pak ya? Buku Buku tunjuk servis. Ya. Bukan buku nikah Pak ya? Bukan. Ini ganti istri dong ya. Bukan ganti oli. Jadi kalau pakai aturan kilometer kan di sana macam-macam ya, rekomendasinya bisa ada yang 5.000 gitu ya. Ada ya, tapi kalau kita ngomong sebetulnya mana sih yang paling tepat begitu ya? Yang paling tepat memang sebisa mungkin sih mengikuti buku servis petunjuk gitu. Tapi kan orang-orang kita ini terutama ya saya juga mungkin males banget ya buka buku itu, biasanya bukan habit kita gitu. Jadi ya berdasarkan waktu aja lah, pokoknya setiap gajian ganti oli. Nah, baru pengen ngomong Pak, kalau lagi ada biasanya. iya. Kalau lagi ada duit baru ganti Iya, oli. benar. Nah, tapi memang kita selalu sarankan bacalah buku servis. Dari sana bisa kita pastikan sebetulnya operasional kita harus ganti oli itu kapan. Gitu ya. Jadi gitu Gil Motors, ganti oli itu harus lihat petunjuk di motornya, jangan buka yang lain. Nah selanjutnya nih Pak Bambang, perkembangan teknologi di mesin motor kan juga makin meningkat ya. Ada kayak ya ada satu merek bilangnya VVA atau variable valve gitu. Nah, Evalup itu seberapa sering sih ngeriset untuk ngikutin perkembangan ini supaya nggak, jadi biar nggak dibilang olinya ketinggalan zaman. Ya. Jadi kalau dibilang secara industri, kita ini bukan industri yang apa ya istilahnya pencipta tren teknologinya. Jadi tren teknologinya itu kita akan mengikuti industri mesinnya, gitu kan. Jadi mesin ada, baru kita buat olinya. Simpelnya begitu. Tidak mungkin saya bikin oli, kita bikin oli sendiri terus Dahului mesin. mesin gitu kan, nggak ada yang beli nanti. Nggak ada. Jadi permintaannya apa, baru kita desain produknya seperti yang diminta oleh industri pencipta mesinnya. Jadi memang teknologi mesin itu akan selalu diikuti dengan riset pelumas seperti apa sih untuk teknologi yang tadi disebutkan adalah VVA dan seterusnya. Pelumasnya itu seperti apa, karena kita tahu teknologi semakin modern hari ini, dimensi mesin itu cenderung semakin kecil ya, sebagai makin compact, makin partsnya juga makin kecil ya. Sebenarnya yang dikejar apa sih? Yang dikejar adalah makin efisien secara konsumsi bahan bakar, makin ramah lingkungan. Jadi arahnya ke sana, tapi performa mesin tidak boleh turun. Makanya sekarang mungkin mesin 1000 cc hari ini performanya bisa seperti mesin 2000 cc mungkin di 10 tahun, 20 tahun ke belakang. Seperti itu sih. Jadi kita mengikuti tren industrinya seperti apa, baru kita bikin oli yang sesuai dengan kebutuhannya. Nanti di sana ada standar, biasanya dibutuhkan API standar, SAE dan ya. Jadi bisa dibilang gitu ya, industri pelumas mengejar teknologi mesin yang mengikuti. Ya, betul. Jadi juga Gil Motors nggak usah takut. Jadi oli-olinya Evalup itu selalu update dan mengikuti perkembangan motor ini. Gitu. Gawe Evalup ya. Saya bayar Evalup. Iya. Pak Bambang, satu lagi nih Pak. Siap. Kan ngikutin perkembangan ya, artinya ada riset, ada formula baru.
ada aditif baru mungkin gitu ya. Iya. Nah itu ada perubahan dari segi harga gitu nggak sih Pak? Kan kemarin kita dengar Evalup kan habis ganti kemasan, Ganti kemasan, terus ganti formula. nah itu kira-kira ada perubahan harga gitu Pak? Oke, kalau dari harga sih kita sebisa mungkin kalau mau dijawab lugas ya, kita sebisa mungkin ngeset harga itu supaya bisa di-afford konsumen begitu ya. Jadi kita mencoba dengan sekuat tenaga untuk bisa mendeliver antara value produknya dengan price yang memang harus di-afford oleh konsumen. Jadi kita mencoba mendeliver istilahnya ya best value-nya ya, for money-nya. Jadi kita tidak mengorbankan kualitas, bahkan kita memperbaiki kualitas begitu. Nah, tadi apa masalah Ya ada kemasan baru, plastik ya, baru, ya. tapi harganya ya? mengikuti yang lama atau ada harga baru? Kita sementara sih masih mengikuti yang sebelumnya. Jadi ini masih Botolnya baru, formulanya baru, tapi harganya lama. Ini boleh nih. Masih ada satu lagi sih Pak, tadi bukan yang terakhir. Kalau ngitung yang benar. Kalau ngitung duit gue bisa, kalau ngitung duit gue bisa. Kalau zaman dulu kita kenal ada oli mineral, sintetik. Nah, di Evalup masih ada nggak sih kayak gitu? pasti ada. Jadi itu kan istilahnya yang ditanyakan itu adalah pengkategorian jenis oil gitu, lebih ke situ sih Mas. Jadi oli mineral dan sintetik, paling tidak kita bisa membagi dua jenis seperti itu. Coba nih kita ngopi dulu. Dengerin penjelasan Iya, penjelasan Pak Bambang. Kopi apa ya? Enak deh. Nggak berasa tehnya. Nah, Mas Doni, ya karena kita udah minum kopi udah nggak ngantuk, saya pengen nanya, Mas Doni, kan sekarang scene custom motor berkembang. berkembang pesat, ya. Yang lagi digemarin sama orang-orangnya apa sih? Gaya motor apa? Atau masih sama kayak Scrambler? Scrambler kan dibikinnya tahun berapa tuh? Lama kan yang motornya kalau sekarang masih sama kayak gitu atau lebih ke arah mana menurut Mas Doni? Kalau lu tanya apa yang gua kerjain, memang sejujurnya memang Scrambler atau apapun itu orang bilang mau tracker segala macam atau flat track gitu kan, itu memang masih yang paling dominan. Tapi nggak bisa juga jadi tolak ukur sekarang yang digemarin apaan. Karena tadi yang seperti gue bilang, skin custom di Indonesia itu memang masih sangat terinfluence dari luar negeri. Once di luar, apalagi Indonesia tuh masih sangat Jepang banget. Kiblat kita tuh masih sangat Jepang banget. Jadi kalau boleh cerita pada saat waktu 2015 gue sempat ke sana, terus memang muncullah gaya-gaya tradisional chopper, akhirnya tuh lari kan masuk ke kita. Jadi buat beberapa orang yang memang, atau bukan buat banyak orang yang memang baru mulai main motor, baru mulai mau gila motor nih, gitu kan, mereka memang akhirnya memilih aliran-aliran yang memang cenderung lebih gampang mereka kuasain, adaptasinya gampang, terus mereka bisa enjoy untuk ridingnya. Tapi kan ada beberapa orang juga yang agak-agak ekstrim kan, gitu kan, pengennya yang chopper, hardtail, terus stangnya model-model kayak rabbit begitu. Ya. Jadi sebenarnya kalau bicara custom ya memang pilihan sih. Kalau mamanya lo tanya apa yang gua kerjain, 80-85% sampai sekarang memang masih gaya-gaya Scrambler. Gue juga seneng sih sebenarnya. Apakah karena enak dipakai harian? Iya, kalau buat gue nggak terlalu lama, jadi orang juga cepat bayarnya. Bikinnya cepat sih. Iya, gue nggak perlu rubah bannya. Itu yang penting kalau buat bengkel ya Mas. Effort Nggak kecil, lama. hasil besar. Iya. Dapur ngebul. Capek soalnya kalau bikin frame. Bikin ulang, kalau chopper kan bikin biasanya. Iya, kan? kalau emang kita bikin model-model gaya tradisional chopper kan lo praktis, lo harus bikin frame. Oh, udah capek deh. Mendingan udah ya kerjaan biasa-biasa aja tapi cepat. Dan lebih enak dipakai harian mungkinnya dibanding tradisional chopper. Si Scrambler masih ada show. Iya, tapi kan kalau bicara custom kan susah. Orang kan motor aing kumaha aing kan. Nah, Jadi lo bebas aja memilih. Tapi memang kalau kebetulan yang biasa gue temuin orang-orang yang memang baru mau mulai nih, baru mau mulai gila motor deh pokoknya. Akhirnya pilihannya terus tiba-tiba pengen yang custom kan, biar lebih personal, larinya udah Scrambler. nah tuh Gil Motors, dengerin kata Mas Doni ya dari Studio Motor. Kalau mau mulai gila motor, mulai aja dari motor Scrambler. Nah Mas Doni, Yuk. pengen tahu dong, bikin motor kayak motor Evalup
motor Evalup tuh keren banget mas. Hijau, bannya kasar, Itu kan laki titipan, banget. itu kan titipan. Oh, titipan. Titipan Evalup. Request ya. Iya. Ada request. Ya. Gue pengen tahu mas, bikin motor kayak Evalup tuh butuh saldo berapa sih mas Doni? Kalau dikasih tauin mas. Kira-kira range aja kira-kira. Balik lagi sebenarnya, ini nggak diplomatis nih kan, nggak diplomatis. Jadi kalau ngebangun motor tuh sebenarnya sama kayak lo ngebangun rumah mas. Jadi sebenarnya emang menyesuaikan sama budget yang lo mau keluarin. Kayak pilihan ban aja, itu kan deviasi harganya jauh banget kan. Ada ban yang cuma 300.000, sementara ada ban yang bisa 2 juta lebih. Jadi kalau semuanya ada pertanyaan berapa sih ongkos bangun motor, sebenarnya itu bukan kita nggak mau jawab karena nggak mau dapurnya ketahuan enggak mas, tapi sebenarnya emang balik lagi ke anggaran yang mau disiapin. Ya saat ini paling nggak roughly starting di 35 jutaan atau 40 juta lah gitu kan. Itu udah jadi motor ya? Udah jadi kan, nggak mungkin jadinya mobil. Nah maksudnya apa itu kah biaya hanya untuk jasa aja? Oh enggak, atau udah sama parts? udah semua. Jadi tinggal datang bawa motor, Iya. bawa duit, Bawa duit. jadi. Iya. Lagian kalau sekarang jasanya 40 juta nggak ada yang mau, dia udah masuk ke gua. Siapa tahu kan kita nggak tahu nih. Biasanya tuh 40 Bikin juta. motor saya, juta. kita kan pengen tahu berapa sih. Kalau ada yang bikin mau tuh motor enak gitu. tuh. Kalau ada yang mau Enak enak. banget ya. Nggak kipas-kipas. Nah bikinnya tuh kira-kira habis berapa lama, Mas Don? Rata-rata kalau untuk ngebangun motor-motor GS Scrambler sekitar 2 bulanan. Ya 2 sampai 2,5 bulan maksimal. Tapi average di 2 bulan. 2 bulan ya. Jadi tadi omongannya Mas Doni harus gua ralat nih. Tadi kan Mas Doni bilang motor aing kumaha aing. Kalau menurut gua sih motor aing kumaha saldo. Iya enggak? Iya dong. Saldo aing maksudnya. Iya, motor aing kumaha saldo. Oke, Mas Doni, motor-motor custom gitu ya, kayak maksudnya kayak motor-motor yang basicnya 1 atau 2 silinder 250 cc gitu. Kira-kira perlu ada treatment atau harus pakai pelumas khusus gitu nggak sih Mas? Ini kalau semuanya sekarang itu kan kalau ya itu tadi Mas Bang bilang kan perkembangan teknologi motor, mesin gitu kan itu juga udah makin tinggi kan. Kalau bicara pelumas tertentu pastilah gitu kan. Karena ya ini sorry ya Mas kalau salah gitu kan, karena SI aja kan udah pengaruh tuh gitu kan, kita juga harus ngikutin kan nggak mungkin terus tiba-tiba sekarang motor-motor keluaran sekarang seperti yang Mas Bambang bilang dimensi mesinnya makin kompak, dalamannya tuh lebih kecil-kecil dan udah banyak tuh sekarang motor-motor yang lu nggak bisa bore up tuh kayak dulu kan terus tiba-tiba di bore up nggak bisa karena mereka udah pakai yang di asil silinder itu kan. Jadi ya memang kalau bicara pelumasnya harus bagus ya itu gue setuju gitu. Gue setuju banget kalau memang harus pakai pelumas yang bagus. Paling nggak seperti yang tadi Mas Bang bilang juga kita harus ngikutin sebenarnya petunjuk dari buku servis di motor itu. Tapi pilihan pelumas itu emang ya gue rasa kebetulan kan gue di Bali juga ada motor yang gue rentalin, ada motor yang gue bikin trip segala macam. Memang pelumasnya harus bagus gitu supaya nggak bengek juga motornya. Itu pakai pelumas apa tuh Mas? Ini bukan karena ada Mas Bambang. Oh iya, benar. Anggap aja kebetulan gue punya pas kebetulan di Bali gitu kan motor-motor yang gue rentalin, yang gue bikin trip itu emang sebenarnya gue kerjasama dengan salah satu bengkel. Nah kebetulan juga tuh bengkel memang ngasihnya Evalup. Sejujurnya gue nggak ini gitu kan ya, kalaupun nanti Mas Bambang mau kasih sponsor boleh lah gitu. Siap. tapi benar sejujurnya. Sebutkan nama sama alamatnya. Iya, sejujurnya memang dia ngasihnya memang Evalup dan gua kan ngikutin aja karena kebetulan di Bali ada anak-anak yang pegang lah buat motor. Jadi gua ngeliat gitu kan ya ini olinya Evalup. Memang kebetulan bengkelnya nyaraninya itu. Iya. Bapak Bang sendiri kan punya oli 4T Pro Racing ya, untuk motor-motor 250 cc gitu ya. Benar Pak ya? Jadi oli Evalup 4T Pro Racing itu diformulasikan khusus dari base oil sintetik untuk mesin-mesin motor 4 tak 250 cc. Itu bisa lebih dari 250 cc atau sampai 250 cc aja Pak? Sebetulnya kalau ngomong kapasitas mesin atau yang hubungannya dengan kapasitas oli yang dimasukkan ke mesin itu berhubungan dengan dimensi mesinnya itu sendiri sih. Bukan masalah ini cocok buat 250 atau lebih, tapi lebih kepada kalau 250 cc butuh berapa liter, kalau 300 cc butuh berapa liter, 1000 cc butuh berapa liter begitu. Jadi aplikasi untuk jenis mesin tertentu, kapasitas tertentu itu lebih ke
spesifikasi SAE kekentalan dengan API service atau kualitasnya. Deketan sama mic bot, jauhan. Oh iya, lo takut suka ntar. Nah, si Evalop 4T Pro Racing ini dia mengandung teknologi Veltec yang bisa mengurangi gesekan, oksidasi. Veltec Shield sebutannya. Veltec Shield. Jadi Betul, Pak. betul kan Veltec Shield, Pak ya? Jadi bisa ngurangin gesekan di mesin, jadi bakaran lebih bagus, efisien juga dan gak cepat panas, Pak ya? Ya, Betul begitu, Pak ya? Ya. Tahu gua ada sebutan lagi bot, mesin bersih maksimal. Beneran. Betul. Ini nggak usah cuci motor, si maksimal. Mesinnya. Mesin doang. Oke, gitu. Ya begitu Gil Motors tentang topik kita motor custom hari ini. Mudah-mudahan jadi tontonan yang berfaedah. Jangan lupa Like, share, comment, and subscribe channel Gila Motor. Oke, sampai jumpa. Terima kasih Mas Doni, terima kasih Pak Bambang. Adios.